Yesterday I could barely walk. Today, I don't know what I'm capable of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ceng, di channel Film Inuai. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Morbius. Bagi kalian yang sering membaca komik Spider-Man, pasti tidak asing lagi dengan Morbius ini, karena ia adalah salah satu musuh dari si manusia lancah alias Spider-Man. Film hasil garapan Daniel Espinosa ini menceritakan seorang dokter yang melakukan eksperimen yang gila dan berbahaya, yang justru malah merubahnya menjadi siluman kalong yang sangat ganas dan buas. Sebelum lanjut ke alur cerita film ini, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel Film Inuai. Semoga rezeki kalian berlimpah dan bebas dari segala masalah. Tanpa bertele-tele, langsung wae gas dan film dimulai dengan menampakkan dua bocah yang sedang berkenalan. Dia adalah Michael Morbius dan Milo. Mereka hidup bersama di sebuah asrama khusus anak disabilitas karena mereka mengidap penyakit darah langka. Akibat penyakit yang mereka derita, mereka tidak bisa hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Sehingga untuk bertahan hidup pun, mereka harus transfusi darah 3 kali dalam sehari. Di saat mereka tengah asyik mengobrol, tiba-tiba Milo pun pingsan. Milo? Karena alat transfusi darahnya mengalami trouble. Melihat hal tersebut, Michael pun panik dan memanggil perawat. Namun dengan spontan, Michael memperbaiki alat tersebut dengan hanya menggunakan besot atau per dari ballpoint atau pena. Akhirnya Milo pun sadar kembali. Seorang dokter yang juga pengasuh asrama, sebut saja Nicholas, akhirnya memanggil Michael ke ruangannya. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Michael itu adalah hal yang sangat luar biasa. Memperbaiki alat transfusi darah hanya dengan besot ballpoint yang sama harganya dengan odading Mang Oleh. Ilmuwan sekalipun masih mencari solusi untuk memperbaiki trouble seperti itu. Menyadari Michael memiliki kemampuan di atas rata-rata, Nicholas pun mengirim Michael ke sekolah khusus bagi anak-anak yang berbakat di New York, agar Michael bisa mengembangkan skillnya. Alkisah Michael pun sudah dewasa. Berkat skill yang ia asah, ia pun menjadi seorang ahli biologi dan biokimia. Ia mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia berkat penemuan darah buatannya yang bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia. Singkat cerita, dia pun mengembangkan eksperimen untuk menyembuhkan penyakitnya dengan mencampurkan DNA manusia dan kelelawar. Namun, sebelum dia benar-benar mencoba eksperimen tersebut kepada manusia, ia mencobanya terlebih dahulu pada seekor tikus. Sempat dikira gagal, namun ternyata eksperimen tersebut berhasil. Michael pun langsung menemui Milo, sahabat kecilnya yang masih dalam keadaan seperti dulu, rengkon, yang dirawat oleh Dr. Nicholas, dan menceritakan hasil eksperimennya. Lantas Michael pun mengatakan kepada Milo bahwa dia telah menemukan obat untuk penyakit mereka. Selanjutnya Michael pun kemudian berniat untuk mencoba hasil eksperimennya. Karena hasil eksperimen tersebut masih dianggap ilegal, Michael pun akan mencobanya di sebuah kapal di perairan internasional. Michael mengajak TTM-nya yang bernama Martin Brentroth dan beberapa tentara bayaran untuk berjaga-jaga. Dan tiba waktunya untuk bereksperimen. Michael menyuruh Martin yang juga seorang dokter untuk menyuntikkan serum hasil eksperimennya ke tubuh Michael. Dan menyuruh Martin untuk mengikat tangan dan kakinya, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal di luar kendalinya. Ya, benar saja. Tak berselang lama, saat Martin sedang ngawangkong dengan salah seorang tentara bayaran, Michael pun sudah menghilang. Ketika Martin mencarinya, namun tiba-tiba Michael sudah berubah menjadi siluman kalong atau kelelawar. Hingga beberapa tentara bayaran pun datang. Martin yang menyuruh mereka untuk tidak menembak Michael malah mendorong Martin sampai ia ngegeledak, hingga siluman kalong pun ngamuk.
Tak ada yang tersisa di kapal itu kecuali Martin. Semua penumpang kapal itu mati di lahap kalong jajadian itu. Kalau bahasa Sundanya mah pampir lah. Setelah sadar, ia merasa tubuhnya menjadi lebih baik dan tidak nampak seperti orang yang memiliki penyakit. Tetapi ia kebingungan dengan apa yang telah ia lakukan. Ia pun melihat rekaman CCTV dan terkejut melihat hasil eksperimennya yang ngeri-ngeri sedap. Singkat cerita, seorang agen FBI bernama Strud dan juga kawannya bernama Rodri sudah tiba di TKP. Setelah mengidentifikasi semua kejadian, mereka menyimpulkan bahwa darah semua korban nyaris habis. Tidak ada alat bukti apapun di sana. Hanya ada lipatan kertas mamanukan yang biasa dibuat oleh Michael. Dan juga Martin yang sudah dibawa ke RSUD. Nearly drained of their blood. Keesokan harinya, nampak Michael yang sedang berjalan gageleongan alias sempoyongan, seperti sebelum eksperimen itu dilakukan. Lantas, ia pun mengambil darah buatannya dan meminumnya. Kemudian Michael menghidupkan stopwatch, entah apa tujuannya, yang jelas ia hanya disuruh sutradara untuk melakukannya. Ternyata setelah eksperimen itu, Michael pun punya hasrat yang kuat untuk meminum darah manusia. Dan setelah dia mengkonsumsi darah buatannya, dia menjadi seperti manusia super yang memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Hingga ia pun bisa ancolog-ancologan layaknya kalong. Intina mah cager belah. Namun ada hal yang menjadi PR Michael, bagaimana ia mengendalikannya. Karena ternyata perubahan drastis itu hanya bisa stabil selama 6 jam saja. Seiring waktu durasinya pun semakin mengecil. Sehingga darah buatannya tidak akan efektif karena keterbatasan stoknya. Dan setelah 6 jam, penyakitnya pun akan menyerang kembali dan mengembalikannya kepada keadaan semula. Pada akhirnya, ada dua pilihan bagi Michael, minum darah atau mati. Drink the red or die. Milo yang tahu keberhasilan eksperimen Michael tersebut, langsung pergi ke lab menemui Michael dengan niat meminta serum eksperimen itu agar dia bisa menjadi seperti Michael, sehat, bugar, dan kuat. Namun Michael menolak karena ia menganggap eksperimennya gagal. Dan itu adalah sebuah kutukan. Oh, please. I need you to go. Oke, lanjut scene berikutnya di mana nampak agen FBI terus sedang menemui salah seorang pasien BPJS kelas 3. Dia adalah Martin yang masih terbaring di RSUD. Yang mereka datang untuk memintai keterangan Martin karena satu-satunya yang selamat pada insiden itu adalah dia. Namun Martin pun menolak memberi keterangan dan hanya bilang, "Teu nyaho." Kemudian nampak seorang perawat sedang berjalan di lorong RSUD. Ia merasa ada yang mengikutinya dan kemudian lari. Namun tiba-tiba Michael yang saat itu juga sedang ada di RSUD karena menjenguk Martin pun tahu kejadian matinya seorang perawat tadi. Dia segera membawa makanannya yaitu darah dan bergegas pergi. Namun sial bagi Michael, dia malah bertemu dengan Strud dan Rodri. Michael yang hendak ditangkap akhirnya kabur, namun sayang akhirnya ia pun menyerahkan diri. Tibalah di penjara. Muncul Milo yang menjenguk Michael dan berpura-pura menjadi pengacaranya. Milo tidak percaya dengan apa yang dituduhkan kepada Michael. Sehingga Milo pun ingin membebaskan Michael dengan cara apapun. Namun Michael menolak. Karena ia merasa dirinya sangat berbahaya jika ada di luar sana. Dan bisa menambah mata rantai pembunuhan. Milo pun akhirnya pergi dengan memberikan makanan favorit Michael, darah. Namun Michael kebingungan karena Milo meninggalkan tongkat yang sering ia pakai untuk berjalan. Karena setahu Michael, Milo masih rengkon. Michael pun akhirnya sadar bahwa ada yang tidak rebes dengan Milo. Dan ya, benar saja, Milo ternyata sudah menyuntikkan serum eksperimennya dan telah menjadi seperti dirinya. Michael pun marah dan kembali menjadi siluman kalong. Kemudian dia membobol tembok penjara dan mengejar Milo. Michael mengejar Milo dan memarahinya. Dan Milo mengakui bahwa yang membunuh perawat itu adalah dia sendiri. Baku hantam sesama siluman kalong pun tak terelakkan lagi. Milo pun sempat membunuh polisi-polisi yang hendak menangkapnya. Hingga akhirnya Michael kabur karena dia orang baik dan tidak mau menyakiti CS-nya itu. Di tempat lain, Strud melihat jasad polisi yang jadi korban kebiadaban Milo. Lantas ia pun memerintahkan untuk mengawasi Martin, karena ia mengira yang melakukannya adalah Michael.
Malam itu pun nampak tengkorak Milo sedang melotot mengawasi Martin. Dari raut bengalnya, nampak dia sedang merencanakan sesuatu. Siang pun datang. Martin yang sedang berjalan di kerumunan massa nampak diikuti oleh si Rodri. Hingga akhirnya ia kabur dengan menaiki bis Transjakarta. Merasa aman dari kejaran polisi, rupanya Michael sudah ada di belakang Martin dan menyapanya. Yang inti dari pembicaraan Michael dan Martin adalah bahwa Michael meminta tolong Martin untuk membantunya meracik obat untuk mengakhiri kutukan ini. Karena Milo telah menggunakan serumnya dan berkeliaran di luar sana. Dan ya, jelas membahayakan nyawa orang lain. But I need your help. Michael dan Martin pun pergi ke rumah makan Padang untuk membahas rencana mereka. Sedang asik ngedongeng, nampak dua orang pemuda yang sedang membayar makanannya di kasir. Dan menyebutkan mereka buru-buru pergi ke laboratorium. Michael yang mendengar percakapan mereka langsung mengikuti mereka. Karena Michael sedang membutuhkan lab untuk meracik ramuan obat kuatnya. Sebelumnya, ia pun sudah meminta bantuan kepada Martin untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkannya di labnya yang lama. Singkat cerita, Michael pun sampai ke sebuah lab. Di sana ia menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk segera meninggalkan lab itu. Sayang, pemilik lab yang tak tahu Michael adalah siluman kalong tak menerimanya. Dan malah menyerang Michael. Dengan mudah, Michael pun barikeskeun jari-jari pemilik lab itu. Ya, dan Michael pun mempersilahkan mereka pergi tanpa membunuhnya. Tanpa basa-basi, Michael langsung merakit peralatannya. Di sisi lain, nampak Milo sedang menikmati kesehatannya dengan melakukan goyang rumah. Malam pun poek bongkleng. Nampak seorang Martin yang terburu-buru datang ke lab lama milik Michael yang terlihat sudah disita untuk mengambil beberapa hal yang dibutuhkan. Namun ternyata Milo pun sudah ada di sana. Dan Milo bertanya tentang keberadaan Michael kepada Martin. Martin yang khawatir Milo berbuat yang tidak-tidak pun mengambil sebilah pisau dan menjawab bahwa ia tidak nyaho di mana Michael. Milo pun akhirnya ngaleos dan Martin segera mengambil keperluannya dengan cepat. Di tempat lain, Srut sedang menggeledah rumah Martin. Sayang, tak ada yang bisa mereka dapatkan kecuali bukti bahwa Martin adalah seorang ilmuwan sains juga. Selanjutnya, nampak Martin sedang marah kucingnya dan tiba-tiba tangannya bohak atau terluka. Lantas karena Michael sangat sensitif dengan darah manusia, ia pun seperti orang yang lepas kendali. Beruntung dia masih bisa mengendalikannya dan menyuruh Martin untuk membalut lukanya. Michael pun bercerita ketika ia telah selesai menyantap darah manusia, ada sensasi yang sangat luar biasa. Dan hasratnya untuk berburu atau membunuh manusia semakin meningkat. Michael dan Martin nampak sedang bobogohan karena mereka sejatinya saling mencintai. Namun di saat yang sama, Milo pun sedang mengintipnya dan terlihat marah karena ternyata Martin telah membohonginya. Hingga akhirnya siang pun sumping. Terlihat mayat tergeletak di sana dan agen FBI Stroud pun melihat CCTV. Lantas mereka pun membuka rekamannya. Dan ya, ternyata yang melakukan hal yang tidak beradab itu adalah si Milo, bukan Michael. Di tempat lain terlihat kakek Nicholas yang dia adalah dokter pribadi yang merawat Milo dari kecil sedang menyaksikan berita matinya 3 orang di depan bar. Dan melihat Milo pun muncul di rekaman CCTV, Nicholas pun langsung menyambangi Milo. Dengan memberikan darah buatan, Nicholas mengujuk Milo untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Namun tiba-tiba, ya, Milo menolaknya karena setan sudah merasuki dia seutuhnya. Nicholas terus berusaha menasihati dan meyakinkan Milo bahwa itu tidak boleh dilanjutkan. Namun Milo yang sudah keantrepan setan pun tak menggubris nasihat Nicholas dan... ya, dengan tega Milo malah menyerang Nicholas dan menitipkan pesan kepada Michael bahwa dia akan membunuh manusia sesuka hatinya. Di tempat lain, Michael pun hampir selesai meracik jamu untuk mengakhiri semua ini. Seperti biasa, dia ditemani Martin TTM-nya. Namun tiba-tiba Nicholas menelponnya dan meminta bantuan Michael. Michael pun langsung tancap gas dan menemui Nicholas yang sedang sekarat. Sebelum maeot, Nicholas meminta Michael untuk menghentikan Milo.
Di sisi lain, Milo sudah menemukan Martin dan menyuruhnya untuk memanggil Michael. Michael yang mendengarnya pun langsung berubah wujud menjadi siluman kalong, karena kalau tidak, dia akan dihabisi oleh si Milo yang gemblung itu. Sampai di tempat itu, Michael mendapati Martin sudah terluka karena ulah si Milo. Sadar dirinya sekarat, Martin meminta Michael untuk menempatkan dirinya dengan meminum darahnya. Michael pun tidak menyia-nyiakan permintaan terakhir Martin. Dan, ya, Michael pun mengenyot darah Martin. Michael yang semakin marah dengan kematian TTM-nya Martin langsung menyerang Milo. Dan baku hantam sesama siluman kalong pun tidak bisa dihindari lagi. Sempat kewalahan dan hampir mati, Michael akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya yang tidak bisa dilakukan oleh Milo, yaitu memanggil kelelawar. Dan benar saja, jutaan kelelawar datang entah dari mana, yang jelas itu hanyalah editan. Dan akhirnya Milo pun berhasil menyuntikkan penawar racun vampir kepada Milo. Milo terlihat kesakitan, akhirnya modal. Tamat, ending yang sangat memilokan.